saya percaya semua jemaat Tuhan selalu antusias untuk kita sama-sama diperlengkapi pada malam hari ini. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Bahwa kasih Tuhan selalu baru sepanjang hidup kita. Mari pada malam hari ini sama-sama kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. kebaikan-Mu Bapa tidak akan pernah habis dari hidup kami. Lebih tinggi dari cakrawala, Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saudara sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang perjamuan kudus. Nah, kita selalu mengadakan perjamuan kudus. Lalu timbul pertanyaan, perjamuan kudus ini apa? Nah, kita lihat ya. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami mau belajar tentang esensi dan inti dan tujuan daripada perjamuan kudus. Apa maksud Tuhan mengadakan perjamuan kudus dan untuk kami pada hari ini. Itulah sebabnya kami mohon Tuhan campur tangan, Roh Kudus hidupkan firman Tuhan, dan biarlah kami dapat mendengar dan dalam pelajaran ini, supaya kami mengerti perjamuan kudus. Dan biarlah kami mengambilnya dengan rasa hormat dan takut, dan bukan dengan asal-asalan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Saudara sekalian, perjamuan kudus ini sebetulnya kita dalam gereja sidang jemaat Allah, sudah bisa lihat dalam gambar ini, itu ada doktrin. Doktrin dalam bahasa Inggris, tetapi dalam bahasa Indonesia pengajaran. Jadi inilah terdapat 16 doktrin pengajaran Alkitab dari sidang jemaat Allah yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh muka bumi. Nah, buku ini ditulis, kalau saudara jeli, kalau saudara memang teolog atau sekolah Alkitab, nama William Menzies ini sangat terkenal.
Ini adalah Bapak Pendeta William Menzies, dia teolog GSCA yang ada di Amerika, dan bukunya sangat banyak dan diterima oleh semua gereja. Demikian juga dengan Stanley Horton. Stanley Horton adalah salah satu teolog GSCA unggulan secara internasional. Jadi saudara, doktrin ini ditulis oleh kedua hamba Tuhan ini yang mengerti tentang pengajaran, dan kedua hamba Tuhan ini adalah juga pengajar di S3 yang ada di Amerika. Nah saudara, kita lihat di dalam doktrin Alkitab GSCA ini. Nah saudara, di dalam pengajaran inti atau pengajaran utama dalam GSCA itu ada 4. Jadi ada 4 pilar pengajaran atau doktrin utama, ya kan, dari sidang Jemaat Allah, 4 doktrin Alkitab. Nah, dia tidak buat-buat, tapi ini dari Alkitab. Yang pertama, Yesus sebagai juru selamat, yang kita sudah pernah ikuti beberapa minggu yang lalu. Lalu saya juga sudah menyampaikan Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus, Yesus sebagai penyembuh, dan Yesus sebagai Raja Penguasa Kekal. Ya saudara, 4 pilar ini pengajaran Alkitab, itulah yang kita pegang di Indonesia maupun di seluruh muka bumi. Nah jadi ada 4. Jadi saudara ada 4, dan kemudian kita hanya menganut 2 sakramen. Ada gereja lain menganut 7 sakramen, 7. Ada gereja lain menganut 4 sakramen. Nah saudara, ini tergantung dengan gereja masing-masing, dengan sinode mereka masing-masing. Tetapi sinode kita sudah mereka tetapkan dari Amerika bahwa kita hanya melakukan 2 sakramen. Yang pertama adalah sakramen baptisan air. Nah itu kita sudah bahas minggu lalu, dan hari ini kita membahas sakramen perjamuan kudus. Jadi saudara sekalian, di dalam ini kalau sudah bisa lihat ada 6 pengajaran utama, tetapi nanti kita akan belajar ada 10 lagi. Ada 10 lagi kita belajar nanti pelan-pelan pada minggu-minggu depan. Jadi saudara, semuanya kami berikan itu ada 16. Nah, jadi saudara sekalian kita buka di sini. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu apa arti pengertian sakramen. Karena sakramen itu bukan bahasa Indonesia. Sakramen itu nanti kita lihat arti sakramen dalam gereja. Nah, istilah sakramen sebetulnya dari bahasa Latin, sacramentum, yang artinya suatu kegiatan suci. Dan jadi saudara, itu dari bahasa Latin, sacramentum, itu sebabnya kita bahasa Indonesia tetap memakai istilah sakramen. Sama dengan HP. HP kan mobile phone. Ya karena saudara, kita tidak ganti dengan bahasa lain, demikian juga dengan istilah TV, televisi. Kita hanya tulis TV atau televisi. Tidak kita katakan kotak bergambar. Oh tidak, itu kan. Jadi saudara, kita memakai bahasa yang asli ke dalam bahasa Indonesia. Nah itu dalam sakramen. Sebuah sakramen biasanya dilakukan oleh seorang pendeta atau pastor. Jadi sakramen itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun asal-asalan. Yuk aku mengadakan sakramen perjamuan kudus oleh anak-anak lagi kan mungkin kan. Saudara, bukan itu. Nah, tetapi pada zaman COVID pandemi ini, maka dari gereja kita diminta untuk kepala rumah tangga. Jadi mereka yang bukan pendeta, berarti kan para rumah tangga kami berikan satu mandat untuk mereka melakukan sakramen. Sakramen saudara hanya dilakukan oleh seorang pendeta atau pastor yang sudah diangkat oleh sinode mereka, bukan gereja setempat. Kita dalam sidang Jemaat Allah, gereja setempat tidak mengangkat pendeta, enggak. Tetapi itu dari sinode. Nah, sakramen sebagai janji kesetiaan orang-orang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi ketika kita mengadakan sakramen perjamuan kudus, saudara, kita ingat perjanjian kesetiaan kita kepada Tuhan. Lalu
artinya adalah cara mempersatukan seseorang dengan Kristus dan mempertahankan kesatuan itu. Jadi ketika kita mengambil sakramen penjamuan kudus, saudara perhatikan di sini bahwa adanya persatuan ini nih, mempersatukan kita dengan Yesus yang ada di surga. Nah saudara, ini artinya dalam pengertian secara singkat saja, secara umum, artinya sakramen. Nah, sakramen ini sebetulnya sudah ada pada zaman dulu. Sakramen itu apa artinya lagi? Ini adalah kita lihat pada zaman Adam. Adam mengorbankan hewan. Jadi Adam mengorbankan hewan, saudara, dalam perjanjian lama sebetulnya itu menggambarkan tentang Yesus dalam perjanjian baru. Di dalam perjamuan kudus ini. Jadi saudara, Adam mempersembahkan korban sebagai persembahan, dan kenapa? Karena di dalam darah ada nyawa. Jadi Adam mempersembahkan dengan korban. Demikian juga dengan Habel. Habel mempersembahkan korban, tetapi kalau kau lihat Kain mengadakan ibadah sendiri. Kain mengadakan upacara sendiri. Kain membuka gereja sendiri. Nah, itulah Kain. Saudara, demikian juga dilakukan oleh Nuh dengan korban. Abraham kemanapun dia pergi, dia mengadakan korban sembelihan. Padahal dia belum mengerti benar, tetapi Tuhan sudah bicara kan kepada Abraham. Dan itu dilanjutkan oleh Musa, terus dengan korban, oleh Daud, saudara, oleh Salomo, dan yang terakhir adalah Yesus. Nah, Yesus sebagai korban, sebagai hewan tanda kutip, yang Tuhan sudah berikan kepada Yesus, dan Yesus sebagai korban yang hidup. Pada hari ini nih, tubuh kita adalah korban yang hidup kepada Tuhan. Bisa katakan amin. Tubuh kita serahkan pada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita masuk di sini. Perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu dilakukan oleh umat Kristen yang sesungguhnya berasal dari peristiwa perjamuan malam. Jadi saudara, perjamuan malam itu adalah Paskah. Kalau kita lihat di sini, Paskah itu sebetulnya pada bangsa Yahudi itu Paskah pertama pada zaman Musa. Pada zaman Musa ketika mereka keluar daripada Mesir, maka mereka mengadakan malam Paskah, ya kan, perjamuan anak domba. Nah, saudara, ketika mereka dulu sudah ribuan tahun, mereka mengadakan malam Paskah itu adalah kumpul dengan keluarga. Jadi kumpul dengan keluarga terdekat. Tetapi kalau kau lihat pada zamannya Yesus, sebelum Paskah, ya kan, yang dikorban itu hewan, domba, jasmani, Yesus mengadakan malam perjamuan kudus khusus untuk murid-muridnya. Jadi ini sebuah kejadian yang istimewa. Yesus tidak mengumpulkan keluarganya, tetapi Petrus juga tidak kumpul dengan keluarganya, demikian juga dengan Thomas yang lain tidak dengan keluarganya, tetapi mereka kumpul dengan Yesus. Suatu malam yang luar biasa, dan besok adalah perjamuan kudus yang bangsa Israel sejak zaman Musa mempersembahkan korban. Tetapi 2000 tahun yang lalu, yang dijadikan korban adalah tubuhnya Tuhan Yesus. Dia disalibkan dan dia dikorbankan sebagai korban anak domba Allah, penghapus dosa kita, bukan menutupi dosa, penghapus. Perjamuan kudus, perjamuan malam itu tidak lain adalah perjamuan Paskah Yahudi yang memang dilakukan pada malam hari, yaitu pada saat tanggal 14 bulan Nisan. Jadi bangsa Yahudi setiap tanggal 14 bulan Nisan, mereka mengadakan perjamuan kudus. Nisan adalah bulan pertama kalender Yahudi. Orang Yahudi menghitung penggantian hari pada saat matahari tenggelam. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi melakukan Paskah itu pada saat malam hari. Karena bagi mereka malam itu adalah awal. Jadi saudara, Jumat itu adalah malam itu hari pertama. Hari kedua itu kalau kita di sini Sabtu kan, kalau kita hari ketiga itu bangkit, itu pada hari Minggu. Nah sebabnya pada hari ketiga hari kebangkitan.
Tapi ini kita lihat dalam kalender hari ini. Tetapi kalau kalender Yahudi, sebetulnya Sabat mereka adalah Sabtu. Nah, jadi saudara kita lihat di sini, pada saat itu Yesus makan roti dan minum anggur perayaan Paskah. Itulah ia mengatakan agar kita melakukan kembali untuk mengenang kematiannya. Jadi waktu Yesus kumpul dengan muridnya, nanti kita akan lihat dialognya. Lalu Yesus mengatakan, perjamuan kudus ini untuk mengenang kematian aku. Tentunya para murid kaget dan para murid itu tidak percaya. Apalagi kata Yesus, pada hari ketiga aku bangkit. Apakah muridnya percaya? Muridnya tidak percaya. Walaupun Yesus sudah ulang-ulang beberapa tahun, selama 3 tahun lebih itu, Yesus mengatakan, aku akan disalibkan, aku sebagai korban, tetapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Kamu kumpulah di Galilea situ, di danau situ, ya kan ini. Tetapi saudara mereka semuanya tidak percaya. Nah saudara, itulah murid. Jadi pada hari ini nih saudara, engkau pun dan saya, walaupun engkau belum percaya sepenuhnya pada firman, ingat kita dalam proses. Dalam proses ini, biarlah saudara dan saya semakin menuju kepada kesempurnaan. Kesempurnaan di dalam Tuhan. Saya katakan amin. Sehingga pada akhirnya sifat saudara, sifat saya, karaktermu, dan karakter saya seperti Yesus. Nah inilah kita dalam proses. Dalam proses ini saudara, kita mesti naik kelas. Saya ulang lagi, dalam proses kita mesti naik kelas. Untuk naik kelas ada ujian. Jadi saudara, kayak seperti ini, masa pandemi corona, kita lagi dalam ujian. Kita di dalam pemurnian. Ya kan, bagaimana engkau ikut Tuhan. Ya kan, mungkin dulu sebelum pandemi kita ikut Tuhan itu asal-asalan mungkin, ya kan, ya. Datang kebaktian lambat, mungkin terlambat, ya kan. Ya kan, lalu pulang juga agak cepat, ya kan, lihat jam terus. Tetapi pada hari ini saudara, kita diuji oleh Tuhan. Walaupun kita lihat di dalam Alkitabmu, engkau lihat Alkitabmu atau ibadah kita di HP mungkin, ya, mungkin melalui juga di TV, mungkin juga melalui laptop, mungkin juga melalui tablet, tapi kita menghormati. Nah, kita masuk di sini lagi. Ini ayat ini saya kutip dalam Lukas 22:19, lalu Yesus mengambil roti. Dia ngambil roti, rotinya saudara bukan roti kayak hari ini nih, itu bundar, itu namanya itu biskuit atau hosti. Tetapi kalau engkau masih ingat pelajaran saya yang beberapa bulan yang lalu, roti itu memang bentuknya roti, tetapi belakang itu sudah ada lubang-lubang itu. Ada lubang-lubang, jadi roti yang tidak beragi. Roti yang tidak beragi kan tidak enak itu. Nah, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, berterima kasih. Saudara, Yesus itu malam itu dia akan ditangkap loh ini nih. Selesai perjamuan kudus, dia akan ditangkap dan Yesus tahu bahwa dia akan menderita. Dia tidak sungguh-sungguh nih, aku entar lagi mati ya, aku entar lagi merasa tidak enak dan sebagainya. Tidak. Yesus sudah tahu dia hidup untuk mati. Dia hidup sebagai korban, anak domba yang datang daripada Allah. Nah, Yesus ngambil, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Kata Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, lihat ayat ini. Inilah tubuhku. Menurut saya, apakah roti itu memang benar tubuh Yesus? Bukan. Jadi Yesus mengatakan, ini roti ini melambangkan tubuh aku. Jadi setiap kali saudara mengadakan perjamuan kudus, bukan berarti kita makan daging Yesus, bukan. Lalu Yesus disalibkan, bukan. Roti itu melambangkan, memang tidak ada kata-kata melambangkan di sini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadi Yesus ambil roti, dipecah-pecahkan, dikasih kepada Petrus, mungkin ya, kepada siapa dulu saya kurang tahu.
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini, perbuatlah sakramen penyamahan kudus ini menjadi peringatan akan daku. Maksudnya gini, kamu tiap kali mengambil penyamahan kudus, ingat aku telah disalibkan, aku telah mati untuk kamu, aku telah menderita selama aku di bumi. Kita ingat akan Yesus. Saudara, apakah ada satu makanan yang kau makan dan kau teringat pada seseorang? Ya kan, mungkin kau ingat. Kalau saya ini. Kalau saya setiap kali saya makan nasi capcay, saya selalu teringat dengan istri saya yang pertama, yaitu Tante Win. Karena dia suka makan nasi capcay, saya juga suka, ya kan. Kami dua-duanya itu senang pengagum nasi capcay itu kan. Nah, saudara ada yang lain, tetapi saya selalu ingat tiap kali hari Minggu kami makan nasi capcay. Nanti pulang dari gereja hari Minggu makan nasi capcay. Di tempat itulah, di tempat kursi yang sama, ya kan, itulah yang kami makan. Nah, ketika dia tidak ada lagi, saudara, saya selalu mengingat di kursi itulah, di tempat itulah kami duduk di situ kan. Nah, jadi saudara, tiap kali saya makan nasi capcay ini nih. Nah, saudara, tiap kali kita mengambil penyamahan kudus, ingat Yesus. Bisa katakan amin. Ingat Yesus, jangan gini, asal ambil, asal ambil, yuk makan ya gitu. Saudara, bukan itu. Ini sakramen. Artinya sakramen, suatu peristiwa yang dilakukan oleh Yesus dan kita untuk mengenang Yesus. Sakramen untuk mempersatukan kita Tuhan yang ada di surga. Bisa katakan amin ini. Jadi saudara, inilah yang dikatakan penyamahan kudus. Saya masuk lagi ayat di sini. Rasul Paulus pada waktu itu tidak termasuk dalam bilangan 12 rasul. Namun yang bertobat belakangan mendapat pengertian tentang penyamahan kudus ini langsung dari Tuhan sendiri. Kalau sudah lihat tadi itu, saya ulang lagi ayat ini kan, itu Lukas, memang Lukas melihat. Tetapi nanti kita akan lihat bagaimana Paulus menulis tentang penyamahan kudus di dalam Korintus. Surat Korintus ditulis oleh Paulus kepada gereja di Korintus. Jadi Paulus itu merintis gereja yang ada di Korintus. Jadi itu jemaat atau gereja Korintus. Nah, kita lihat lagi di sini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, ini yang nulis adalah Paulus, telah. Saudara perhatikan di sini, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Nah, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah dia ngutip dalam Lukas? Sebetulnya dia tidak ngutip dalam Lukas, tetapi dia melihat langsung dalam penglihatan, inilah yang dia tulis ini. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudara di sini. Jadi setiap kali kamu memakan roti, lalu kamu minum cawan ini, kamu buatlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Saudara, penyamahan kudus adalah yang luar biasa, sangat luar biasa, sakramen yang luar biasa. Saya pernah lihat kesaksian gereja di ERT, gerejanya kayu, yang tidak pakai full band, mereka hanya pakai gitar kopong yang jelek dan juga tidak memakai AC. Gedung itu adalah gedung kayu yang saya ngomong tadi, dan mereka mengambil penyamahan kudus itu tadi. Ketika mereka mengambil penyamahan kudus, mereka semua nangis. Yang katakan, aku tidak layak Tuhan,
aku tidak layak, dan mereka nangis. Dan mereka nangis betul-betulan. Karena sakramen itu bukan upacara agama. Sekali lagi, sakramen perjamuan kudus bukan upacara agama. Namanya sakramen, sakramento. Mengingat peristiwa yang dulu yang dilakukan oleh Tuhan. Dan kita lakukan pada hari ini adalah mengulangi ketika saudara pendeta mengutip kata-kata ini, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Artinya, Yesus ngomong bicara pada saudara melalui pendeta itu. Dia ngomong pada saudara. Ketika pendeta mengutip ayat-ayat seperti ini, saudara, sepertinya Yesus bicara langsung pada saudara. Jadi Yesus katakan cawan ini adalah perjanjian baru. Jadi sebuah perjanjian baru. Saudara perhatikan di sini. Berarti ada perjanjian lama itu kan ya. Nah ini adalah perjanjian baru. Tuhan mengatakan perjanjian baru. Aku dengan kamu. Perjanjian ini tentunya ada makna, ada berkat di dalamnya. Kalau engkau ikuti apa yang diinginkan dalam perjanjian itu. Namanya perjanjian, mesti dua timbal balik. Tuhan berjanji, kita mesti respon. Kita mesti tanggapi dan lakukan apa dalam perjanjian itu. Kalau dia berjanji tapi kita tidak respon, tidak dengan tanggapan, tidak ada dengan perbuatan, maka perjanjian itu batal. Yang membatalkan adalah engkau, bukan Tuhan. Tuhan sekali janji, tidak pernah batal. Sekali Tuhan janji, tidak pernah batal. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saudara, dimeteraikan bukan oleh meterai Rp7.000. Ya kan, bukan nanti ada meterai elektronik Rp10.000, bukan. Tapi dimeteraikan oleh darah Yesus. Darahnya sudah tertumpah belum pada waktu itu? Belum. Ya kan, pada waktu Yesus memberikan cawan ini, darahnya belum keluar, belum tercecer, ya kan, belum. Tetapi nanti besok itu, nah baru tadi. Nah saudara, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan, disahkan, bukan oleh meterai biasa, bukan. Tetapi dimeteraikan oleh darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali ingat Yesus. Bisa katakan amin? Jadi saudara jangan asal-asalan mengambil, nah ini makanlah ini gitu. Saudara, kalau engkau baca yang lanjut, kalau engkau mengambil perjamuan kudus dengan tidak hormat dan tidak rasa hormat pada Tuhan, saudara, ada sesuatu yang terjadi yang tidak enak. Nah, maksud saya adalah supaya saudara dapat berkat. Ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi saudara, ketika kita mengambil perjamuan kudus, setelah itu saudara beritakan Injil, amin. Nah kebetulan kita mengadakan perjamuan kudus sebulan sekali. Bukan berarti sebulan sekali memberitakan Injil, bukan berarti sebulan sekali memberitakan kematian Yesus, bukan. Ada gereja lain mengadakan itu cuma setahun, beberapa kali, itu tergantung. Tidak salah, ya kan, tidak salah. Tapi kita setiap bulan, ya kita ambil minggu pertama, kemudian ada event-event lain seperti Paskah, Kebangkitan Tuhan. Nah kita mengadakan perjamuan kudus lagi. Nah saudara, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, amin, haleluya, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ini yang ngomong ini Tuhan Yesus. Dia ngomong sendiri. Ya kan, ini bukan ngomongin siapa ini. Nah ayat 27, jadi barang siapa dengan cara tidak layak, artinya gini, tidak layak itu adalah mengambil asal-asalan. Oh kita ambil ini pada minggu pertama, yuk kita ambil sini nih. Engkau tidak hormat, tidak takut akan Tuhan, dengan tidak layak, saudara, cara yang
tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia apa? Berdosa. Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi saudara sekalian, dalam perjanjian baru ada berkat. Kalau kita ikuti, yaitu dengan cara yang layak. Takut akan Tuhan, engkau merasakan bahwa Tuhan hadir dalam penyembahan kudus. Tuhan hadir supaya kita tidak berdosa. Amin. Kalau engkau dengan cara tidak layak, berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus, dijauhkan Tuhan. Lalu ayat 28, saudara, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Maksudnya begini, sebelum penyembahan kudus engkau terima, coba kita minta ampun ke dalam. Ya kan saudara, semuanya kita tidak layak. Dan tetapi kita minta dilayakkan, saudara berdoa, minta ampun dan jangan lakukan lagi, jangan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Bisa katakan amin. Jadi saudara, tiap kali kita mengadakan penyembahan kudus, saudara, memang saya siapkan waktu untuk saudara berdoa. Ya kan, sekitar beberapa menit, saya selalu izinkan saudara berdoa dulu beberapa menit, maksudnya ayat 28 ini. Untuk saudara mengadakan pertobatan. Untuk saudara mengadakan kembali cara yang salah. Mungkin engkau ikut ibadah tadi itu asal-asalan, mungkin ya kan, mungkin hatimu dengan dendam, mungkin kecewa, mengambil penyembahan kudus, saudara, jangan seperti itu. Saudara Yudas Iskariot mengambil penyembahan kudus dengan hati yang jengkel. Dia marah kepada Yesus, ya kan, dia dendam kepada Yesus, dan memang Yudas Iskariot ini adalah mata duitan dan dia suka korupsi, ya kan, uangnya kolektor daripada mereka ini, ngambil duit gereja atau memang milik gereja diambil, saudara milik orang lain juga diambil, ya kan, kalau berani ngambil uang gereja, tidak kembalikan perpuluhan dan itu adalah milik Tuhan, engkau berani mengambil milik orang lain. Nah jadi saudara, perpuluhan itu bukan untuk pendeta, bukan. Itu adalah untuk sinode. Nah jadi saudara, ketika engkau menguji dirimu sendiri, sesudah itu baru makan roti dan minum cawan ini. Nah kita lanjut ayat 29. Karena barang siapapun ini, tak anak Tuhan yang sungguh-sungguh, ya kan, yang punya kedudukan, yang punya jabatan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, kita satu yang lain adalah tubuh Kristus. Saya ulang lagi, semua anak Tuhan, semua anak Tuhan adalah tubuh Kristus. Sudah tahu tubuh ini, ada yang jadi kuping, ada yang jadi mata, ada yang jadi hidung, ada yang jadi kaki, ada yang jadi semuanya. Tubuh ini terdiri dari ribuan elemen, ribuan, ada pembuluh darah, ada pembuluh jantung, dan semuanya pembuluh. Nah ini adalah tubuh. Jadi saudara, sesama anak Tuhan, engkau mesti akur. Kalau engkau sama anak Tuhan tidak akur, ya kan, ada kepahitan dan dendam, saudara. Kalau engkau mengambil penyembahan kudus, ya kan, tidak menguji dirimu, saudara perhatikan ayat ini. Ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Tuhan menghukum? Enggak. Tuhan tidak menghukum ini. Tetapi ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Contoh, Yudas Iskariot setelah ditegur oleh Yesus, ya kan, dengan keras, Yudasnya tersinggung dan dia memang sudah punya niat jahat, ya kan, yang penting aku jual Yesus, aku selama ikut Tuhan dapat apa, ya kan, aku ikut dalam pelayanan dapat apa, aku udah dapat rumah, aku udah dapat mobil, ya kan, ngapain itu tadi. Jadi Yudas sudah punya niat adalah untuk menjual Yesus, ditegur oleh Yesus,
dia bukannya bertobat, tetapi dia tambah kumat. Dia tambah kumat lalu dia mengeraskan hati. Saudara perhatikan dalam kitab Yohanes, Yudas Iskariot, kerasukan setan. Jadi Yudas Iskariot setelah mengambil pinjaman kudus, dia kerasukan setan. Nah, kami tentunya tidak menginginkan saudara kerasukan setan atau engkau buka celah sehingga masuk penyakit. Kami tidak ingin. Kami ingin adalah supaya saudara sembuh. Bisa katakan amin. Kalau engkau buka celah, kita tutup, amin. Ya kan, Tuhan inginkan engkau sehat. Kalau engkau baca Alkitab dari perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan ingin engkau sehat dalam roh, dalam jiwa, dalam tubuhmu. Jadi roh kita sembuh, ya kan, jiwa kita juga sembuh, tubuh juga kita sembuh. Bisa katakan amin. Nah, saudara sekalian, ayat 30, sebab itu banyak, nah saudara kata gini, Paulus menuliskan, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah. Lemah apa? Imannya lemah. Ya kan? Imannya lemah, akhirnya ya lemah semua. Ya kan? Imannya lemah dan sakit, imannya sakit. Dan tidak sedikit yang meninggal. Nah saudara, tidak sedikit yang meninggal, artinya rohnya mati. Kalau rohnya mati, artinya dia meninggal masuk neraka. Tuhan tidak inginkan engkau masuk neraka. Bisa katakan amin. Itulah sebabnya Paulus menulis cukup keras. Kalau saya lihat ini nih sangat keras. Teguran yang sangat keras. Tapi kalau kita lihat di balik teguran ini adalah Paulus ingin kita ini kuat. Paulus ingin kita ini sehat, tidak sakit. Paulus inginkan kita tidak meninggal dalam neraka. Tapi Paulus ingin adalah supaya kita hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Bisa katakan amin. Nah saudara, kita masuk di sini. Ayat 31, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jadi saudara, sebelum engkau mengambil pinjaman kudus, minta sama Tuhan pengampunan. Uji dirimu. Jangan-jangan ada yang salah. Saya pun mengambil pinjaman kudus, saya duluan saudara menguji. Bukan pada waktu pinjaman kudus, sebelum 1 hari, beberapa hari sebelumnya, sebelum pinjaman kudus, saya sudah berdoa Tuhan, Tuhan saya ini jangan salah. Karena walaupun kita begini-begini, saudara kita dalam proses, kita bisa salah, saya pun bisa salah. Itulah sebabnya saya mengaku di depan umum, saudara, di depan umum ini, saya bisa salah. Saya bukan makhluk yang maha hebat. Jangan engkau pikir saya ini pendeta sudah maha suci, ya kan, maha hebat. Enggak, sama, kita masih sama-sama makan nasi, ya kan. Kecuali ada di atas saudara, dia tiap hari makan batu, atau makan gelas, atau beleng. Itu kan kuda lumping. Kita bukan itu, amin. Nah jadi saudara, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa. Tuhan tidak menghukum Anda, tidak. Tetapi perbuatanmu yang mendatangkan hukuman. Lanjut 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, ada kalanya begini. Kita tetap menerima hukuman. Hukuman sebetulnya lebih tepat diterjemahkan didikan, disiplin. Kalau Tuhan mendisiplin saudara, nah itu dari Tuhan. Saudara perhatikan ayat yang berikut, kata berikut, kita dididik. Betul. Kalau saudara menerima hukuman, ya kan, dan kita sebetulnya dididik, disiplin, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Dunia ini akan dihukum, dan dunia ini sedang menuju kepada penghancuran, penghukuman. Maksudnya dunia, sistem dunia, dan orang di dunia ini. Kita anak Tuhan, sebetulnya dipanggil keluar, eklesia. Jadi dipanggil keluar, atau kata lain itu ada istilah dalam bahasa yang Yunani, kados terang. Kita diberikan terang. Nah saudara, saya masuk dari peristiwa Tuhan Yesus mengajarkan secara langsung kepada Rasul Paulus tentang pinjaman kudus ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hal ini dianggap penting oleh Tuhan Yesus.
apa gunanya, apa manfaatnya. Jadi saudara, dari tulisan Rasul Paulus maupun tulisan dari para murid Yesus yang ada dalam kitab Matius, Lukas, dan Yohanes juga ada, saudara, 4 kitab Injil, lalu kita bisa menarik ada 2 kesimpulan. Nah saudara, kesimpulannya adalah yang pertama, ketika saudara mengambil penyembahan kudus, kita untuk mengenang, mengingat, remember of me. Kata Yesus, ingat akan daku. Jadi saudara, kita melakukan penyembahan kudus bukan asal-asalan dan juga bukan upacara agamawi. Bukan, jadi penyembahan kudus bukan upacara agamawi, tetapi ini adalah sakramen untuk mengenang dan mengingat kita akan penebusan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita sekalian. Jadi saudara, tiap kali kita mengambil penyembahan kudus, ingatlah Tuhan Yesus. Bisa katakan amin. Saudara, ini saya. Saya setiap kali makan biasa nih, makan siang, makan malam, setiap kali ini nih, saya mengambil makanan, saya selalu ingat Yesus. Ini saya mengambil memang bukan penyembahan kudus, bukan. Ini bukan penyembahan kudus, ini hanya makan siang. Saya ingat Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah tebus saya dari dosa. Itulah sebabnya saya bisa makan. Dengan makanan ini Tuhan, kami minta Tuhan yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, sudah disucikan, dan biarlah dengan makanan ini saya mendapatkan kesembuhan. Oleh bilu-bilu Yesus, saya sudah sembuh. Nah saudara, itu yang saya lakukan. Jadi yang pertama adalah untuk mengenang. Dikatakan dalam ayat yang sudah kita lihat, kamu memberitakan apa? Kematian Tuhan sampai Ia datang. Mungkin saudara, dunia tidak mengerti kematian Tuhan. Kok Tuhan kamu bisa mati? Ya kan? Mereka bingung ini. Tuhan kamu bisa mati, yang namanya Tuhan tidak bisa mati, amin. Betul. Ya kan? Tetapi saudara, kita memakai Tuhan adalah kita mengingat bahwa Yesus adalah Tuhan. Waktu Dia jadi manusia, saudara, Dia adalah manusia 100% dan Dia adalah Tuhan 100%, memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya, penyembahan kudus adalah salah satu bentuk kita mewartakan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus manusia dari kebinasaan kekal. Jadi saudara, kalau ada yang katakan, kok Tuhan kamu mati, dan kita diejek, saudara, doakan supaya mereka yang katakan itu biar dia terima Tuhan, amin. Ya, dia tidak mengerti, mereka tidak mengerti. Saya pun dulu juga tidak mengerti. Saya dulu juga mengatakan, kok Tuhan bisa mati ya? Ya kan ini. Lalu Yesus datang ke bumi hanya untuk mati, untuk menderita. Memang Dia menderita sebelum di kayu salib, sebelum di Kalvari, Dia sudah menderita di bawah sini. Ya kan, Dia beritakan Injil ditolak, ya kan, diejek, saudara, bahkan Dia kena fitnah, dan Dia digosipi dan yang lain-lain. Yesus sudah menderita selama seumur hidupnya. Ya kan, Dia nanti dikatakan itu anak haram itu, ya kan. Nah, saudara, dan sebagainya. Dia sudah menderita. Tetapi ingat, penyembahan kudus adalah untuk mewartakan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya dari kebinasaan kekal. Binasa kekal artinya adalah masuk neraka. Di dalam neraka, siapapun yang masuk dalam neraka tidak bisa keluar lagi. Walaupun engkau doakan, tidak bisa keluar. Saya katakan, tidak mungkin keluar. Karena siapa yang berkuasa? Setan yang berkuasa dalam neraka. Kecuali Bapa di surga mengatakan kepada Yesus, kau bangkit, baru dia bangkit. Tetapi manusia biasa tidak bisa, kecuali keajaiban Tuhan. Nah saudara sekalian, saudara bisa lihat gambar ini. Nah inilah kita tiap kali, haleluya, 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 haleluya. Tiap kali engkau mengambil penyembahan kudus, ingat Yesus,
Bisa katakan amin. Saya ulang lagi, setiap kali saudara mengambil pejaman kudus, ingat Tuhan Yesus. Dia tidak berdosa, dia dijadikan berdosa. Dia adalah Tuhan Maha Tinggi, tetapi dijadikan manusia yang paling rendah. Jabatan dia, status dia adalah hamba. Lalu dia dihukum, hukuman yang paling sial, hukuman yang saling menjijikan. Dia mati di kayu salib. Mati di kayu salib adalah untuk hukuman bagi mereka yang terpidana berat, sangat berat. Dipermalukan di depan umum. Yesus yang Maha Tinggi, yang dipermuliakan, yang diagungkan, menjadi yang model begini, saudara. Dan dia masuk ke dalam tempat yang paling sial bagi manusia, yaitu neraka. Waktu Yesus mati, dia mengambil dosa saudara, dia mengambil dosa saudara, dia mengambil dosa dunia ini. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa, lalu dia masuk ke dalam neraka. Adalah manusia yang mati paling sial, saya katakan paling sial, padahal dia adalah Tuhan yang paling tinggi. Tapi saudara perhatikan pada hari ketiga, Bapa di surga mengatakan, Yesus, engkau bangkit. Setan tidak bisa menahan Yesus, dia bangkit. Itulah sebabnya saudara pada hari ini nih, Yesus, nama di atas segala nama, kemuliaan di atas segala kemuliaan. Nah, saudara, kita lihat di sini yang kedua. Ketika engkau mengambil pejaman kudus, yang kedua, engkau memberitakan Yesus akan datang kembali. Jadi ketika saudara mengambil pejaman kudus, ingat yang kedua, Yesus akan datang kembali. Jadi sebagai kesimpulan, pejaman kudus adalah sakramen, sakramento yang sudah dibuat oleh Tuhan dan itu dijadikan suatu acara oleh gereja pada saat ini adalah satu sakramen. Jadi ketika saudara mengambil sakramen pejaman kudus dan itu dilakukan oleh pendeta yang sudah ditabiskan oleh sinode. Kalau memang gereja itu belum, saudara gereja lokal itu belum, pendetanya masih belum ditabiskan, yang penting dia sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, itulah pendeta. Lalu saudara ketika engkau mengambil pejaman kudus yang dilakukan oleh pendeta, yang pertama adalah kita mengenang kematian Tuhan, kita mengenang dia disalibkan. Yang kedua, ketika engkau mengambil pejaman kudus, ingat baik-baik, Yesus akan datang kembali. Dia akan datang untuk menjemput kita secara pribadi. Dijemput artinya kematian secara pribadi, Yesus jemput pada saudara secara pribadi. Atau yang kedua adalah kita diangkat secara massal dalam pengangkatan ini. Kita berdoa, Tuhan, biarlah mulai saat ini kami mengambil sakramen pejaman kudus. Biarlah kami mengambil akan takut akan Tuhan. Kalau zaman perjanjian lama, ketika imam besar mengadakan upacara Paskah, dia hanya masuk setahun sekali. Dia telah menguduskan dirinya dengan darah hewan untuk menguduskan umat yang ada di bawahnya. Tapi pada hari ini, Yesus, engkau sebagai imam besar, engkau sudah mati untuk kami 2000 tahun yang lalu. Biarlah mulai saat ini Tuhan, setiap kali kami mengambil sakramen pejamuan kudus, biar kami menguji diri kami sendiri. Kami menguji dan kami koreksi diri kami. Apakah kami ada yang salah? Tentunya pasti ada yang salah. Ada yang tidak berkenan. Kami pikir kami sudah benar, tetapi di hadapan Tuhan belum tentu. Itulah sebabnya kami setiap kali mengambil pejaman kudus, biarlah kami menguji diri kami masing-masing dengan sungguh-sungguh dan bukan dengan main-main. Dan yang kedua, setiap kali kami mengambil pejaman kudus, kami mengingat bahwa engkau sudah disalibkan dan menderita. Lalu yang berikut, yang tadi
satunya yang kedua adalah setiap kali kami mengambil perjamuan kudus, kami ingat bahwa Yesus akan datang kembali. Yesus akan menjemput kami secara pribadi. Kami tidak tahu kapan. Jangan kita pikir aku masih muda, Tuhan aku belum meninggal, belum tentu. Tetapi kita mesti ingat bahwa kita semua pasti akan meninggal. Tuhan akan jemput secara pribadi atau Tuhan akan jemput secara massal, pengangkatan. Dan pengangkatan adalah dengan tiba-tiba dan dengan sekejap sebelum engkau datang ke awan-awan. Tuhan sudah memberikan tanda-tandanya, sudah memberikan tanda-tanda. Dan biarlah kami dapat jeli melihat tanda-tanda yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, biar kami pada saat ini mengambil perjamuan kudus dengan hormat dan dengan takut akan Tuhan. Kami sudah mempersiapkan sebelum jauh-jauh hari mengambil perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, sehingga setiap kali kami mengambil perjamuan kudus, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Ada yang disembuhkan kalau yang sakit. Kami dikuatkan oleh karena perjamuan kudus. Karena kami ada persatuan dengan Tuhan yang ada di surga. Ya, kami boleh dipersatukan dengan roh, jiwa, dan tubuh kami ya Tuhan. Dengan Tuhan yang ada di surga. Nah, hidup kami penuh dengan sukacita, dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kita akan tutup dalam Maranatha Bible Study ini. Dan kami mau berdoa untuk saudara yang mempunyai kebutuhan. Saudara angkat tanganmu dan letakkan di tangan kananmu ke dadamu, atau engkau meletakkan tangan kananmu di tempat yang sakit. Tuhan, kami berdoa, kami lepaskan berkat, kami lepaskan kehidupan bagi kami yang membutuhkan doamu. Kami letakkan tangan kami di tempat yang sakit, dan biarlah tangan ini menjadi tangan berlubang paku, sebab Yesus katakan, letakkan tangan pada yang sakit. Kami meletakkan tangan kami pada tubuh kami sendiri, atau kami meletakkan tangan kami kepada yang sakit. Terima kasih Tuhan, sehingga terjadilah kesembuhan, sehingga terjadilah kelepasan, sehingga kami terjadilah kelegaan. Kami yang letih lesu, beban berat, datang kepada Tuhan, supaya kami mendapatkan kelegaan dan kelepasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan menginginkan kami hidup dengan damai sejahtera, dengan sukacita di bumi ini yang sangat melimpah. Sehingga roh kami tetap menyala-nyala, dan kami tetap hubungan intim dengan Tuhan, dan intim sesama dengan manusia. Terima kasih Tuhan. Kami lepaskan di dalam satu nama, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Tuhan, Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara sekalian, saudara sudah diberkati, bisa katakan amin. Sampai kita jumpa lagi, Tuhan memberkati. Amin.